Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di cerita Malam Jumat. Karena sejatinya dia berada di sekitar kita. Ya, sekarang saya sudah bersama teman saya, kenalkan Cakpi. Dia akan menceritakan beberapa pengalaman horor yang terjadi di sekitar rumah dia. Pengalaman horor apa saja nih yang pernah Cakpi alami? Kalau pengalaman horor sih banyak ya mas. Jadi kayak mungkin sosoknya muncul, terus sering itu ada sering kalau tengah malam tuh mesti ada kayak jejak langkah dulu, taplek Bunyi taplek gitu. taplek. Iya. Ada Itu suara orang nyapu gitu nggak? Srek iya mesti itu ada sih kalau kejadian horor di sana tuh mesti ada karena ya gini, rumah saya sama tempat ini tuh deket banget. Jadi kita tuh hampir menyatu sama tempat itu karena emang udah lama banget kita tempat tinggal kita di sana sama tempat tinggal beliau sosoknya di sana itu emang udah lama banget. Itu tempatnya berupa pohon kah atau batu atau apa? Itu pohon beringin yang Pohon mungkin beringin. menjadi tempat sesaji buat masyarakat sekitar. Jadi emang tempat itu diyakini ada arwah yang bisa mungkin membantu segala acara-acara hajat dan ya membantu acara-acara masyarakat di sekitar. Oh, apa kayak yang disebut danyangan itu atau bukan? Oh, Atau beda lagi? bisa saja disebut danyangan. Itu emang itu adalah danyang dari warga sekitar. Jadi kayak ibaratnya itu pakunya situ. Yang diyakini orang-orang situ menjadi tempat yang benar-benar membawa mungkin berkah, membawa gemaripah yang diyakini para petani bisa membuat tanahnya subur. Tapi masih sampai sekarang tuh masih dilakukan nggak sih untuk atau acara tertentu, ada sajen atau Kalau ada sampai acara adat desa? Kalau sampai sekarang sih masih ya mas, kayak memberikan sesaji untuk danyangnya ini tuh emang berwarna-warna. Jadi kayak buat nikahan tuh ada yang ngasih sate-satean, rokok, uang, telur mentah, terus apa tuh beras dan sebagainya itu. Dan uniknya telur ini tuh sebelum diletakkan itu masih padat. Masih Jadi- padat gimana? Itu telurnya telur udah direbus atau belum enggak, ini mentah? telur mentah mas. Jadi kalau masih diletakkan baru diletakkan itu masih padat, belum nggak bisa dikocok, itu nggak ada suaranya. Tapi Terus setelah beberapa menit mungkin arwahnya ngambil udah atau menghisap saripatinya ya. mungkin iya sih ya mas, tapi aku nggak begitu tahu. Emang kenyataannya setelah itu mesti kalau telur yang dikocok ini bakal kocak mas. Ibaratnya udah keambil ini, dan itu berlaku di telurnya. Kalau sate dan sebagainya mungkin masih utuh serupa. Jadi buat Tapi mungkin rasanya udah beda sih. kalau Sebenarnya kan yang diambil itu kalau yang saya tahu ya dari mungkin tuh dari makanannya itu sih biasanya. bisa mas, soalnya kalau kayak sate-satean itu kalau dalam bentuk satenya itu masih utuh. Iya, iya. Dan kalau kopi hitam itu kelihatan sekali mas. Apa tuh Warnanya. warnanya sama kayak setelah diminum. Itu nggak tahu yang minum siapa, karena ketika diletakkan itu kopi emang masih utuh. Tapi setelah warnanya udah ditinggal, nggak hitam pekat lagi. setelah Beda. ditinggal itu udah pucet sama udah kelong, istilahnya udah berkurang. Iya, udah berkurang itu. Jadi emang goibnya danyang tuh itu gitu loh. Itu berwujud apa sih mas kalau boleh tahu? Kalau saya pernah melihat itu seperti nenek-nenek mas. Jadi nenek-nenek yang bungku itu sering duduk di sana, tiap tengah malam duduk di sana. Terus kalau ada orang yang lewat mesti dia kayak sinio gitu, kayak ngawe-awe. Jadi emang kita suruh berkunjung ke sana. Itu kalau kita ke sana itu gimana kita? Maksudnya kita nanti bakal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lah atau apa? Mungkin gini, aku pernah sih mas. Aku dulu itu pernah sempet datengin. Jadi kayak pas di AW itu aku tuh bangun tidur nggak sadar, ini tengah malam ya. Kebelet pipis mungkin ya. Aku di AW itu nggak sadar, terus aku ke sana nyamperin. Oh, kamar mandi di rumahnya mas
Iya, aku atau di luar. Capi di luar. Di luar, dan itu sampingnya pas adalah pohon beringin itu. Oh berarti deket ya mas ya? Deket Jaraknya itu. jaraknya nggak sampai ya Wah, cuma banget hitungan. sih. Deket banget itu. Jadi pas aku itu entah sadar atau nggak sadar tuh aku di AW, dan itu yang tahu aku kesana itu mbahku. Jadi mbahku yang Berarti masnya nggak sadar. aku ingatnya cuma aku tuh pipis. Ah. Tengah malam tuh aku kebangun, aku pipis, terus aku di AW, Lirineo, Lirineo, Lirineo. Dan akhirnya aku ke sana, dan itu aku udah nggak sadar. Dan katanya mbahku ini, aku di sana tuh udah langsung dicepaki mangan. Ibaratnya aku diladeni mangan Itu akeh makanya banget. sajen dari orang-orang yang itu tadi atau Oh, kalau sajen gaib? itu kayak ya sajen gaib, soalnya hari itu emang nggak ada yang naruh. Wah, aku sampai merinding nih mas. Itu Berarti emang jadi hari itu bener-bener nggak ada yang naruh, dan berarti mbahku itu masih bener-bener di beda alam dong istilahnya, kalau melewati dimensi waktu. Iyalah. mungkin kalau dikatakan dimensi waktu iya ya mas ya, tapi mbahku yang marani, ibaratnya apa, nyusul aku ke sana itu bener-bener lagi lihat aku disajiin makanan banyak banget, dan aku cuma domblong dan bingung linglung itu. Akhirnya aku diajak pulang, ya udah. Berarti belum sempat ngambil makanan itu. Belum sempet ngambil makanan tuh, belum sempet. Aku cuma duduk diem bengong, kata mbahku itu aku lagi bengong ngalamun dan bener-bener pucet. Tapi kalau kata mbahnya Mas Pian, kalau ngambil makanan sampai ngambil makanan itu bakal terjadi hal lain atau gimana? Soalnya gini ya mas, dari aku kecil tuh aku di sana kalau ada seumpama yang ngasih sesajen ke Di luar Danyang, sesaji yang itu di tadi, luar makanan sesaji. yang gaib itu tadi loh. Karena itu pertama kali aku ngalamin itu mas. Aku pertama kali, dan itu bener-bener aku juga nggak tahu, aku nggak sadar, dan itu cuma mbahku yang tahu, karena aku bener-bener posisi nggak sadar dari kamar mandi itu. Tapi kalau masalah ngambil makanan pas ada orang ngasih sesaji nih, itu udah aku pernah. dari kecil aku udah ngambilin mas. Dan nggak terjadi hal apa-apa gitu kan? Kalau sampai sekarang alhamdulillah belum ada yang ganggu. Tapi nggak tahu nih ini kenapa pas aku dipanggil Lirineo itu langsung dikasih sesaji makanan. Tapi yang dari bukan acara. Itu bukan, nggak ada acara sama sekali, tapi malah disajiin makanan, dan itu bener-bener mbahku kayak, wah enek opo, wah kepiye, itu udah jadi pertanyaan mbahku dulu itu. Nah itu sempat kejadian sampai sedesa pun takut, karena emang apa ya, emang pengaruhnya itu sebagai paku desaku situ itu emang bener-bener kuat banget. Itu berarti istilahnya kayak penjaga desanya gitu ya mas? Bisa jadi sih mas, soalnya emang bener-bener desaku tuh kuat banget adat seperti itu, sampai orang desaku tuh nggak pernah kemalingan gara-gara orang takut karena itu. Soalnya emang masih bener-bener menjaga tradisi dan adatnya kuat banget. gitu ya? Jadi orang-orang yang mau berniat buruk ke sana itu mesti mikirnya kayak, wah gue enek apa-apa iki karo Danyangi kono, gue enek gue malah diperimpeni dan sebagainya, itu masih kuat banget di sana. Tapi itu kalau makanan yang tadi yang ngambil selain Cakpi, ada nggak temennya Cakpi atau apa gitu? Kalau temanku jarang sih mas, temanku cuma pernah kejadian ini sore sih, menjelang maghrib. Jadi kayak menjelang maghrib, aku di sana tuh sama temanku siang sampai menjelang maghrib, dia tuh gandulan di akar pohon beringin. Itu tuh semua gandulan di sana, itu udah santai terus santai. Tapi temanku tuh nggak tahu tiba-tiba tuh kayak nggak sadar kerasukan gitu kan? Jadi dia gandulan tuh langsung wus itu kenceng banget. Kenceng banget ya. Terus semua kan bingung, itu masih bener-bener aku tuh bingungnya karena kenapa iki ya wah sampai gitu tuh. Nah, terus aku panggil mbahku lagi, mbahku datang akhirnya. Nah itu kata mbahku, karena mungkin temanku ini nggak fokus. Oh jadi kurang fokus. Jadi kayak gampang soalnya kalau orang ngalamun dimasukin. Mungkin kerasukan atau gimana ya, tapi itu langsung kenceng itu, bener-bener sampai dirangkul pun masih ngelawan. Ayunan dari akar ringin gitu. Gila itu sih, itu paling ngeri di situ itu mas. Itu gimana? Redanya itu gimana? Itu setelah gini, ibaratnya kita minta maaf kalau kita ada salah di situ sih. Kita minta maaf aja pakai bahasa Jawa. Berarti itu emang baku. di situ itu nggak boleh dibuat main-main. Jadi emang itu
emang tempat itu tuh yang Sakral jaga, ya? jadi tempat itu yang jaga dari dulu tuh mbahku ya. Jadi Oh berarti secara tidak langsung itu mbahnya Capi ada disebut juru ikatan. kunci gitu? Iya, ada Bukan? ikatan dari danyangnya tersebut. Jadi emang mbahku pas kejadian itu ya bener-bener kayak minta maaf kalau mungkin ada salah, mungkin anak-anak main di situ nggak boleh apa gimana, kita minta maaf mbahku. Jadi sejak itu akhirnya teman-teman nggak berani main di situ Sampai sekarang. dan pohon beringinnya itu Tapi masih ada kan? kalau Pohon beringinnya sekarang masih ada atau enggak? ini ajaibnya mas. Mbak Iya. nenekku itu tiap sore mau hujan mau apa itu tiap hari nyapu. Mesti nyapu. Jadi kayak ini teras rumah. Ini kan pohon beringin tuh kayak ada teras rumahnya. Itu Kayak tiap di pagering muter oh, gitu itu tiap hari disapu sama mbahku. Itu tiap hari disapu. Terus ketika pohon beringin ini tumbang, Hah? itu tuh udah 70% tuh tumbang ke rumahku. Dan Berarti mbahku itu udah bener-bener pasrah. Bener-bener ya wis nek seumpama jatuh ya iya udah diterima gitu. iya ibaratnya gitu sih kayak nek seumpama tumbang neng omah ya wis aku pasrah wong yo iki omah ngadeg mergo kuwi mergo danyangi juga dilindungi juga danyangnya juga nek meh dimbruki ya mergo danyangnya juga itu bahasa Jawanya kayak gitu. Oh. Jadi emang mbahku itu udah saking pasrahnya dan tengah malam rubuh itu cuma aku yang tahu. Aku itu Nggak dibangunin kok mas? gini mbahku itu bangun lari-lari udah bingung gitu loh. Kayak wis teriak-teriak dan akhirnya tetangga kan datang semua loh. Tetangga datang semua itu 5 orang ngangkat Itu aku. posisi tengah malam ya? Oh itu bener-bener tengah malam jam sekitar setengah satu itu bener-bener udah rame itu orang-orang ini udah kumpul di rumahku tuh udah 5 orang nyusul aku ke kamar mengangkat pas aku tidur dan itu bener-bener gak ada yang kuat. Orang-orang tuh udah mikir kayak iki pian kembruan nih, iki Capi kembruan, iki kena mati. Itu dan wah sampai bener-bener rame dan ajaibnya pohon itu tumbangi di samping rumahku. Kok bisa ya mas ya? Ya kayak Kata mbahnya Capi apa itu? gini, kalau mbahku itu Apakah- bilangnya gini, Gimana? ketika kita nanduri api, ya Oh. iki sing diunduh api. Jadi bener-bener itu rumah harusnya ngerubuh ke rumahku, itu pohon harusnya ngerubuh ke rumahku. Ya. Itu bener-bener tidur di samping pas rumahku. Rubuh Berarti pas di samping nggak jadi rumah. rubuh Nggak di- ada satu helai tangkai pun yang nyentuh rumah. Itu benar-benar nggak ada dan rumah sekitar pun aman mas. Itu padahal lahan sempit bunga dan pohon itu besar. Berarti itu mungkin karena terutama mbahnya Capi menjaga pohon itu dan masyarakat desa ikut menjaga dengan ngasih sesaji kah atau dan lain-lain, mungkin bisa jadi seperti itu mas. Ya iya mas, soalnya ya emang kita di desa tuh masih gotong royong buat bersihin, buat rawat dan nyanyi dan ngasih sesaji kalau ada acara tertentu. Itu kalau bagiku tuh bukan masalah kita menyembah ya mas ya, tapi kita lebih menghargai Iya. dan menghormati sih. Dia lebih dulu daripada Iya, dan nyatanya si arwah apa sosok ini bisa jaga juga desa saya. Sampai sekarang walaupun udah rubuh, mindset orang-orang di sana itu masih takut dengan desa saya. masih sampai segitu Masih ya? sampai segitunya dan Tapi ini bener-bener Pohonnya kuat berarti banget. udah nggak ada ya? Udah Pohonnya- nggak ada yang ngasih sesajen kan? Pohonnya udah Pohonnya udah nggak tadi. ada mas, tapi sesajen tetap ada. Oh tetap ada. Jadi kayak gini, rubuhnya itu masih ada bekas terasnya tadi. Oh alah. Bekas terasnya itu masih utuh mas, cuma ya bambu-bambu yang jadi pagar roboh. Ah. Tapi bekas teras itu masih sempurna, itu rata, tanah itu masih rata. Tapi yang nunggu itu masih di situ nggak ya? Kalau yang menunggu itu tetap Kan masih di biasanya situ kan mas. Soalnya kalau rumahnya istilahnya rumahnya udah nggak ada kan Pindah yang ya? nunggu pindah ya. Biasanya kan kayak gitu. Tapi emang ini nggak tahu dia tuh masih tetap di situ dan sering banget aku sama budeku itu sering banget masih di awe-awe lagi. Oh berarti masih sering menampakkan diri ya? Masih banget dan tiap malam tetap ada suara nyapu, jalan, orang nyeret kaki itu tetap masih ada sampai sekarang. Horor juga ya sebenarnya ya. Ya mau gimana ya mas, maksudnya kalau itu pun kita nggak ganggu, kita nggak Nggak bakalan diganggu Oh, juga sih sebenarnya. Tapi Makanya. kalau
Malam Suro masih ada acara-acara di situ kah atau Kalau gimana? Malam Suro biasanya pas- kan ada. Kalau malam Surapas itu kita acara juga di desa buat menghormati itu, tapi Tapi nggak di situ ya. oh. Di situ Soalnya cuma emang disajeni itu tempatnya tadi ya. tempatnya nggak Ngasih bisa, sesaji. nggak luas mas tempatnya. Jadi ya emang kita cuma naruh sesaji, terus kita ibaratnya kerakatannya di rumah kepala desa. Masih ada ya di segitunya ya di situ ya. Soalnya itu kayak buat menghormati, buat menghormati, terus santunan bumi juga sih mas. Jatah bumi. Jatah bumi kita juga di dunia kan semua titipan kok. Jadi ya udah sebagian emang kita sepakati dari desa itu emang tiap malam Suro buat itu pohon beringin. Berarti kalau yang panenan itu kan biasanya saya sering dengar kan ada yang ngasih saji gitu nggak sih mas kalau di sana? Kalau Panenan petani-petani di sana. alhamdulillah gitu sampai sekarang panenan tuh jarang banget mas yang gagal. Mau patah leher mau hama apa itu bener-bener petani sana tetap masih untung, masih punya panen buat makan. Walaupun sedikit petani juga tidak mungkin pelit buat sesaji buat itu. Berarti masih tetap ya mas? Masih tetap itu masih menjadi tradisi yang kuat sampai sekarang tuh bener-bener kerasa banget angetnya kita menjaga itu enaknya itu. Oh, Jadi bener-bener kita tuh nyatu sama danyangnya tadi itu. Bener-bener kalau kita punya ya kita ngasih gitu, itu masih bener-bener terasa sampai sekarang walaupun sudah beri pohon beringin udah nggak ada. Itu sempat jadi apa, cuma jadi cerita di desa lain. banyak banget mas, desa lain tuh udah tahu semua ya tentang pohon beringin ini, itu udah tahu semua. Ya itu semua sebagian cerita horor dari Cak Pi di sekitar rumahnya yang sangat-sangat mengesankan. Nantikan cerita selanjutnya di cerita malam Jumat.